Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Julfa Alfiadi, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share di teman-teman. Kali ini saya lagi kedatangan Honda Odyssey. Ini masalahnya ini nggak bisa maju mundur teman-teman. Ini saya lagi mau nurunin mobilnya teman-teman ya. Ini posisinya mobilnya maju teman-teman ya. Biasanya mundur, sekarang maju. Ya lebih enak itu pas maju gini, pas nurunin teman-teman. Dia itu lebih peluang dia teman-teman. Oke teman-teman, ini masalahnya ini nggak bisa maju mundur belas, nggak tahu apanya. Dan ini Odyssey yang CVT teman-teman ya. Transmisinya ini yang CVT teman-teman, bukan yang yang AT itu, bukan yang pengguna kampas, bukan, tapi yang CVT. Ini lagi proses penurunan. Ini mesinnya mati teman-teman ya, mati juga. Jadi aba-abanya itu ya buka pintu, karena kaca nggak bisa dibuka. Ini juga mobilnya pendek, tapi ya pelan-pelan supaya nggak ngasruk teman-teman. Itu di belakang sama di teman-teman ya, sambil ditarik teman-teman ya. Oke teman-teman, ini ya udah turun alhamdulillah. Dan ini langsung kita cek semua teman-teman. Ini masalahnya itu di mana teman-teman ya? Kok nggak bisa maju mundur itu kenapa? Ini semua kita cek. Ini kelihatan bodi dari Honda Odyssey. Ini ternyata akinya itu nggak ada teman-teman ya. Aki nggak ada. Ini ya lumayan lama ini teman-teman, nggak diperbaikin sama yang punya. Jadi kelihatannya mobil ini ya mobil nganggur, tapi sekarang udah diperbaikin teman-teman. Kita perbaikin mesin. Oke teman-teman, ini kita lihat dari dalam mobil. Ini udah kita starter, kita hidupin, dan ini RPM nya ini tinggi banget. Dan juga nggak ada respon teman-teman, dari maticnya itu nggak ada respon. Mau jeduk, mau suara transmisi pun nggak ada teman-teman. Ini belas nggak mau maju mundur. Oke teman-teman, kita singkat waktu aja. Ini udah kita dorong mendorong teman-teman. Ini jangan kita proses penurunan transmisinya teman-teman ya. Sama mesinnya tadi RPM nya agak tinggi, tapi kalau itu gampang teman-teman. Oke teman-teman, ini dia udah turun teman-teman ya. Ini udah turun. Ini transmisinya kita bongkar apanya, kok nggak bisa teman-teman ya, maju mundur itu apanya. Nanti kita cek, bakalan teman-teman tahu permasalahannya itu di mana. Ini kita cek CVT nya dulu teman-teman ya. Ini saya lagi ya, kelihatan dari CVT nya karena nggak bisa maju mundur. Biasa sih kalau CVT itu kalau nggak bisa maju mundur ya CVT nya kena patah, tapi waktu di tap nggak ada gram-gram teman-teman ya. Kita coba kita lihat dulu, kita tokok teman-teman ya. Ini kita buka. Ini penampakan CVT nya teman-teman. CVT puli. Dan ini kita lihat CVT nya ini banyak yang baret teman-teman ya. Dan alhamdulillah
nggak pedot, maksudnya nggak patah CVT-nya. Tadi saya kira patah teman-teman, ternyata nggak, aman. Tapi ya baret teman-teman, pada baret ya, dibilang selip. Dan ini kita bongkar dari atasnya dulu teman-teman ya. Ini body valve kecil, utamanya juga ada di situ. Ini kita buka dulu kepala babinya. Ini mirip apa ya, perakitannya itu kayak jazz biasa. Body valve-nya itu dia ikut di kepala babinya teman-teman. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang mau tanya silakan tanya. Ntar saya jawab di kolom komentar atau di dalam video teman-teman. Oke teman-teman, ini udah pembukaan teman-teman ya, udah proses pembongkaran. Dan ini ada kampas input, ini gosong teman-teman. Ini gosong. Dan gosong ini penyebabnya itu, utamanya itu di mana teman-teman, kok bisa gosong kayak gini? Karena CVT ini dia itu jarang banget kampasnya gosong. Dan ini kok bisa gosong sampai kemakan gitu teman-teman ya. Kita cek kampas yang satu lagi teman-teman. Kalau dari kelihatan gigi kampasnya itu masih bagus. Jadi inputnya ini kok bisa selip, itu gimana teman-teman? Apanya utamanya, kita cari utamanya teman-teman ya. Yang kita cari itu bukan rusaknya, utamanya. Kalau diganti yang rusaknya, kalau utamanya nggak dicari ya sama aja teman-teman. Itu namanya ya ngemplok beling teman-teman. Kalau kita ganti tapi utamanya nggak dicari ya, ntar dia jadi gini lagi teman-teman. Bagi teman-teman yang mau perbaikan matic, ntar saya kasih nomor WA, bisa dihubungi yang di bawah ini teman-teman ya. Nah, ini nomor ini, ntar jangan bisa hubungin. Dan ini kita tracker gigi penghubung ke gardan teman-teman. Ini apanya, ke CVT teman-teman. Dia tuh hubungan dari gear ke CVT. Cukup kita impact aja. Ya kalau modelnya sih mirip dengan jazz lama, tapi ya yang ini yang besar teman-teman ya. Kalau susunannya itu hampir sama, hampir teman-teman ya. Bedanya kalau yang di jazz RS lama ini, dia ini kampasnya itu di belakang, posisinya itu di belakang. Dan ini lanjut kita buka CVT-nya teman-teman. Ini agak lumayan susah. Ini baru pertama kali bongkar teman-teman ya. Baru pertama kali. Dan ini CVT-nya teman-teman. Dan ini CVT-nya baret, kita belum tahu ini mau di repair atau diganti semua teman-teman. Nah, ini baret. Ini nunggu kepastian yang punya mobil teman-teman, mau di repair atau diganti semua teman-teman. Dan ini dia itu penyebab bisa baret ini ya, kampasnya itu gosong.
dan nggak bisa muter ke ya, mainnya ini kurang maksimal teman-teman, memutar puli ke CVT nya. Jadi serbuk kampasnya itu masuk ke puli-puli CVT itu teman-teman, jadi menyebabkan kebaretan, jadi merembet, dibilang itu jadi merembet teman-teman ya. Tapi penyebab utamanya itu belum ketemu teman-teman. Ya kalau perbaikan kayak gini nih ya lumayan banyak teman-teman, lumayan banyak kenanya, lumayan banyak kalau CVT ini, karena tadi udah ketemu dua permasalahan, kampas gosong sama CVT puli itu pada baret semua. Dan ini body valve-nya itu ada hubungan dengan valve yang kecil tadi teman-teman ya. Dan itu hubungannya langsung ke solenoid body valve-nya. Solenoid itu buat ngatur pressure yang buat ke perpindahan maju mundur teman-teman. Jadi agak lumayan teman-teman. Tadi itu apa ya, as selektor, as handle. Nah ini selektornya ini teman-teman. Ini banyak bolanya. Kudu hati-hati, kalau salah masang sikit aja ya mobil bermasalah teman-teman. Ini pompanya dulu, saya ragunya di pompa ini teman-teman, karena pompanya ini ya agak-agak ringkih teman-teman, agak ringkih. Ini palep-palepnya yang dibilang sarang semut. Dan ini kita langsung bongkar pompanya teman-teman ya. Saya ragunya di sini karena kasusnya banyaknya itu di sini teman-teman. Tapi ada juga CVT-nya yang pedot, yang patah. Dan ini kita cari penyebab utamanya teman-teman. Dan ini teman-teman ya, pompanya ini patah, ternyata pompanya itu patah, asnya itu patah. Ternyata asnya itu patah teman-teman. Patahannya itu di apa ya, di rantai bawah. Ini kita buka dulu. Dan ternyata penyebab utamanya itu di sini teman-teman, di pompa ini teman-teman. Ini penyebab utamanya, karena pompanya itu nggak muter, jadinya oli nggak naik teman-teman. Dan ternyata ada yang apa, koinnya itu masuk ke pompanya itu teman-teman. Jadi dia itu masuk. Ini apanya, koinnya yang buat melumasi oli yang bisa naik, olinya itu naik. Dia itu kalau mesin muter, ini juga muter teman-teman. Nah itu juga baret, banyak yang baret. Ini palep-palepnya yang dipompa. Kalau itu nggak masalah teman-teman ya, cuman asnya itu yang patah teman-teman. Ini rantainya kita copot dulu teman-teman. Kita ambil patahannya. Dan ini patahannya teman-teman ya. Ini patahannya. Karena penyebab utamanya ini
koinnya itu keluar teman-teman ya, keluar, jadi pompanya itu macet, jadi bisa bikin asnya itu patah. Itu jadi gini teman-teman ya, posisinya itu kayak gitu. Jadi koinnya itu keluar teman-teman, keluar dari ya rumahnya itu, dudukannya itu. Jadi begitu mesin muter, koinnya itu keluar, jadi macet teman-teman, jadi menyebabkan patah. Dan gosongnya ini karena olinya itu nggak naik, lalu agak dipaksa teman-teman, agak dipaksa, jadi bisa menyebabkan gosong. Gosong itu kampasnya tadi tuh ada rontokan teman-teman, ada rontokan lah, rontokannya itu masuk ke filternya juga nggak maksimal, masuk ke pulinya pada baret teman-teman, jadi CVT-nya itu baret. Dan ini teman-teman kemarin sempat sama yang punya minta di repair aja teman-teman ya. Ini kita repair, kita amplas teman-teman ya. Amplas itu menggunakan tangan teman-teman, nggak menggunakan mesin. Agak lumayan lama teman-teman, hampir seminggu ini teman-teman ngamplasnya teman-teman. Awalnya amplas kasar teman-teman ya, lalu yang halus. Dan ini kita pasang ini CVT-nya. Kalau CVT ini agak lumayan ribet teman-teman ya, prosesnya itu agak lumayan panjang. Tapi kalau kayak CVT pedot itu ya nggak terlalu panjang sih teman-teman, cuman ganti CVT udah beres. Tapi kalau baret gini ya tergantung yang punya, mau di repair atau ganti. Kalau repair ya nggak tahan lama teman-teman, ya paling awet itu 1 tahun atau 2 tahun. Tapi karena orang yang minta budget sedikit, jadi kita bikin semaksimal mungkin teman-teman, karena biayanya ini nggak sedikit, lumayan banyak teman-teman. Dan ini lanjut kita press teman-teman ya. Ini kita press menggunakan tangan dulu, kita baut buat mengancing. Ini lumayan berat karena pernya itu lumayan keras teman-teman. Dan ini singkat waktu aja udah kita press, langsung kita pasang CVT yang baru teman-teman. Ini panbelnya baru teman-teman ya. Kalau pulinya kita repair, karena kalau kayak gini nih ya kudu satu gelondong teman-teman kalau misalkan ganti. Karena puli ini nggak ada jual baru, itu nggak ada, adanya copotan teman-teman. Dan kudu beli satu gelondong itu agak lumayan mahal teman-teman, bisa 30 lebih, hampir 40 jutaan kalau satu gelondongnya itu. Yang kita ambil cuman puli, CVT nya, pompa, kampas teman-teman. Dan ini udah kepasang CVT nya teman-teman. Ini puli yang diinput. Dan ini ada apa teman-teman ya, kayak knocknya itu agak panjang, ada 3. Kalau di Honda itu ada 1, kalau ini ada 3. Ini tuh kayak knock. Lalu kita sepi ya, tujuannya biar nggak lari-lari knocknya teman-teman. Ini kita dulu, kita tracker, maksudnya atasnya tuh kudu teman-teman ya, kudu lurus, presisi, nggak boleh
terlalu ke bawah dan nggak boleh terlalu ke atas teman-teman. Sambungan di as sama yang saya pegang itu teman-teman. Dan ini apa teman-teman ya, teflon, ada teflonnya. Dia menggunakan teflon. Kalau teflonnya nggak ada ya nggak bisa teman-teman, pressure-nya bocor. Dan lalu kita snap ring, ada kunciannya. Tujuan kuncian ini biar nggak lepas teman-teman. Kalau lepas dia baret teman-teman ya, yang saya pegang ini baret agak keluar gitu teman-teman. Dan ini lanjut kita baut teman-teman ya. Oke teman-teman, kita singkat waktu aja. Ini udah kita baut. Dan ini udah nggak baret lagi teman-teman ya. Ini udah kita repair sama kita ganti apanya, panbel CVT-nya. Dan ini kita silen teman-teman, biar nggak ada kebocoran teman-teman. Bagi teman-teman yang mau komen, silakan komen, tanya apa ya, silakan tanya, ntar saya jawab di kolom komentar atau di dalam video. Bagi teman-teman kalau ragu dengan mobil Matic, bisa saya saranin, mobil Matic itu nggak kayak mobil manual teman-teman ya. Karena ada yang bilang mobil Matic itu rewel, itu enggak sebenarnya teman-teman. Ya tergantung pemakaian juga sih teman-teman. Kalau mobil Matic ini ada masanya ada enggaknya teman-teman. Kalau Matic ini enggak kayak manual kan bisa bikin kasar. Kalau Matic ya, apalagi CVT ya, dibikin secara halus teman-teman. Ini nutupnya ini agak lumayan sulit teman-teman, karena ada pipanya itu yang bikin susah. Tapi kalau udah masuk itu udah gampang teman-teman. Ini udah ngeplak pas. Lalu ini kita baut 12. Dan udah kita baut, ini kita elap teman-teman ya, supaya bersih sisa silennya itu. Dan ini kita balik, ini lumayan berat teman-teman karena udah ada pulingnya. Dan ini kita cek lagi, kita putar. Dan ini rumah seal yang di kampas atas, mohon maaf, yang bawah, yang gede, yang besar. Ini kalau nggak salah yang mundur teman-teman ya. Kalau CVT ini ya kelemahannya itu ditanjakan teman-teman ya. Mau CVT yang model tarik depan itu ya kelemahannya itu ditanjakan teman-teman. Tapi kalau di kota-kota atau di jalan tol lurus itu ya nomor 1 teman-teman. Nomor 1 itu ya lumayan kencang teman-teman ya.
karena saya pernah bawa. Ya enak aja teman-teman kalau bawa CVT itu kalau di jalan tol. 120 itu nggak terasa teman-teman kalau bawa CVT. Tapi kalau ditanjakan ya gitu teman-teman. Ya mobil ini kayak kita sendiri juga teman-teman. Ada kelemahannya dan ada kemenangannya teman-teman. Kalau tarik belakang itu kemenangannya ya tanjakan iya, di jalan rata iya, tapi nggak sekencang CVT teman-teman. Kalau CVT ini ditanjakan kurang, tapi kalau di jalan rata itu ya lumayan kencang teman-teman. Karena saya pernah membuktikan sendiri teman-teman. Bukannya saya ini membaguskan tipe CVT teman-teman ya, karena ya itu tadi, posisi tanjakan dan posisi turun rata itu ya CVT itu lebih unggul di jalan rata teman-teman. Tapi kalau tarik belakang itu ya kalau ditanjakan ya lebih unggul teman-teman. Kalau CVT ini dia itu agak ngeden teman-teman ya, kalau ditanjakan itu agak lebih ngeden. Mesinnya itu terlalu mengeraung teman-teman, agak gereng banget. Bisa RPM tinggi sampai 3000 atau sampai 4000-an. Oke teman-teman, ini kita lanjut teman-teman ya. Dan ini tadi laher perintah gear, laher, lalu pengunciannya teman-teman. Pengunciannya ini ada dua. Yang utamanya itu dia tuh yang bulan teman-teman ya, pengunciannya. Terus ada tutup, lalu snap ring. Dan ini inputnya kampasnya kita ganti yang baru teman-teman ya. Kita ganti yang baru. Dan ini pompanya belum dapat teman-teman. Lagi inden, lagi pesen, lagi di perjalanan teman-teman. Agak lumayan susah nyarinya teman-teman. Ini di sini nih udah hampir 1 bulan teman-teman mobilnya di sini, karena nunggu barangnya tuh yang agak lama. Dan ini agak lumayan susah masukinnya, karena gear kampasnya itu tuh udah hampir ada yang luka. Tapi udah kita bersihin. Takutnya kalau kita bersihin ada yang cacat, ya kita bersihin tapi nggak sampai bersih teman-teman ya. Kalau bersih biasanya dia gampang luka. Dan ini gardan dan gigi penghubung. Dan ini ya penampakannya kayak gini teman. Cara kerjanya gitu teman-teman ya. Cara kerjanya puli input muter, lalu kalau taruh di D gardannya ikut muter teman-teman. Dan ini handle P. Ini P nya ini ya, yang buat ngancing di P nya itu. P nya bisa ngancing itu ya karena ini teman-teman. Nah, ini posisinya kayak gini tuh, ngancing. Dan jangan sempat lewat di tempat bautan itu teman-teman ya. Ntar kalau lewat ya nggak bisa masuk teman-teman.
Dan ini rantai pompanya teman-teman, rantai pompa yang patah kemarin lumayan lama juga teman-teman. Ini kita ngerakit body valve-nya teman-teman ya. Ini kita rakit dulu body valve-nya. Kalau masalah pompa itu bisa terakhiran. Itu pengunciannya teman-teman. Kita tokok dengan palu, dengan T. Dan kita knock dulu teman-teman ya, karena pernah nggak kita knock, dia tuh agak geser sedikit, jadi bautnya itu agak susah. Ini valve-nya ada yang keluar, tapi udah kita perbaikin. Ini kita kocak-kocak macet atau enggak. Dia tuh kalau macet ya nggak bisa kocak teman-teman. Tuh kalau macet. Dan ini kita pasang body valve-nya. Kita baut 10. Dan bola-bolanya itu agak lumayan banyak teman-teman ya. Ya nggak banyak sih, cuman ada 4 atau 5 gitu teman-teman. Dan itu ada juga jebakan, ada jebakannya. Jadi kalau sempat masuk jebakan, jadi mobilnya bermasalah teman-teman. Nah ini body valve-nya udah siap. Lanjut kita baut perbautan teman-teman. Ini baut 10 semua. Dan bautnya ini agak panjang pendek teman-teman ya. Kalau misalkan salah itu kok bisa, jangan sampai salah teman-teman. Kalau salah ini bisa tembus bisa ngefek ke bocoran, karena babetnya itu pecah. Kita nggak pernah ngalamin, tapi ya ada yang ngalamin teman-teman. Ya kita juga yang repot teman-teman. Karena kalau udah pecah gini ya udah cacat teman-teman. Udah cacat. Dan ini yang kita tak pasang ini yang apa teman-teman ya? Yang buat input pressure ke input. Oke, lanjut teman-teman. Dan ini kita pasang kepala babinya teman-teman. Dan ini pompanya udah kepasang teman-teman ya. Mohon maaf nggak bisa ke memvideoinnya proses pemasangan pompa. Kalau pompa itu gampang teman-teman, yang penting nggak ada yang salah aja. Dan ini kita tokok karena ini agak lumayan sulit, karena yang bikin sulit itu pipa-pipanya teman-teman. Dan ini kita baut ini bautnya sekitar 14. Dan ini juga berhati-hati teman-teman, karena baut ini ya ada yang panjang pendek.
Ini kita impact, cukup dengan impact aja teman-teman. Ini kita cek inputnya, muter inputnya teman-teman. Dan ini body valve-nya. Ini body valve kita ganti teman-teman ya. Kita ganti. Ini adanya copotan teman-teman ya. Kalau baru nggak ada. Ini adanya copotan. Tapi kalau ini ya masih bagus body valve-nya teman-teman. Karena ini asli punya Honda, bukan KW teman-teman ya. Karena copotan itu teman-teman. Ini cukup kita impact baut 10. Oke teman-teman, ini udah selesai semua kita rakit. Dan ini lanjut kita naikkan ke mobilnya teman-teman. Ini dari inputnya oke. Dan ini kita lanjut proses ya penaikannya teman-teman. Ini udah ngeplug di mesinnya. Ini tinggal muntingnya belum. Ini kerennya. Dan kita singkat waktu, mobil udah jadi teman-teman ya. Ini udah kita naikin. Dan RPM-nya juga udah maksimal teman-teman. Dan ini ya udah bunyi mesinnya teman-teman. Dan itu ada gambar cek engine nyala itu di sensor oksigen teman-teman, knalpot itu biar orangnya aja yang ganti. Dan ini kita coba, yang penting matingnya ya normal teman-teman. Yang penting matingnya normal. Dan ini kita coba kita tes jalan. Dan ini udah jalan teman-teman ya, udah di jalan raya. Dan ini alhamdulillah normal teman-teman. RPM di 1000 lebih, larinya ya sekitar 80-90. Ini kita coba lumayan lama teman-teman. Ini kita coba selama 3 hari. Ada permasalahan enggak di CVT nya itu, karena kemarin kita repair teman-teman. Dan ini alhamdulillah normal. Alhamdulillah normal teman-teman ya. Oke teman-teman, mohon maaf bila omongan saya kurang jelas ya. Bagi teman-teman silakan komen atau hubungi di bawah ini teman-teman ya. Ntar teman-teman bisa tanya langsung ke saya, ntar saya jawab. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share di teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.